Suku Bali Bukan India. Bagian 12. Karya Santo Sabah. Dibuat sebagai wacana keilmuan berdasar kajian dan telaah akademik dalam upaya mengembalikan sejarah benar Indonesia. Pura Goa Gajah sebagai tempat pemujaan Dewa Siwa. Tripurusa di Goa Gajah Siwa Tatwa Ngaranya Suka tanpa wali duhka. Sadasiwa Tatwa Ngaranya tanpa wit tanpa tungtung. Paramasiwa Tatwa Ngaranya Niskala Tantan Menang Winastuan Ikang Suka, salah linaksanan. Urehaspati Tatwa. Maksudnya, tujuan Siwa Tatwa mencapai kebahagiaan yang tidak berbalik pada kedukaan. Paramasiwa Tatwa adalah kebahagiaan yang bersifat niskala, tidak dapat dibayangkan dalam wujud nyata dan tidak benar bila diberi ciri-ciri. Di Pura Goa Gajah terdapat ceruk di mana di dalam salah satu ceruknya di arah timur goa terdapat 3 buah lingga berjejer dalam satu lapik. Masing-masing lingga dikelilingi oleh depalan lingga kecil-kecil. Dalam tradisi dharmik, lingga itu adalah bangunan suci simbol pemujaan pada Dewa Siwa sebagai salah satu manifestasi Tuhan. 3 lingga ini mungkin sebagai salah satu peninggalan dari sekte Siwa Pasupata. 3 lingga itu sebagai simbol sakral sebagai sarana pemujaan Tuhan dalam manifestasinya sebagai Sang Hyang Tripurusa. Tuhan dipuja sebagai Sang Hyang Tripurusa itu dalam fungsinya sebagai jiwa agung alam semesta. Siwa sebagai jiwa burloka. Sadasiwa sebagai jiwa agung buah loka dan Paramasiwa sebagai jiwa swah loka. Tujuan pemujaan Tuhan sebagai siwa jiwa agung burloka adalah untuk mencapai suka tanpa wali duha. Sebagai sadasiwa untuk mencapai kebahagiaan yang tiada berpangkal dan tiada berujung. Sebagai Paramasiwa untuk mencapai kebahagiaan yang bersifat niskala yang tidak dapat dibayangkan dalam wujud nyata dan tidak mungkin diberikan ciri-cirinya. Demikian dinyatakan dalam Pustaka Suci Urehaspati Tatwa. Masing-masing lingga dikelilingi oleh 8 lingga kecil-kecil itu sebagai simbol 8 dewa di 8 penjuru dari masing-masing buana tersebut. 8 dewa itu disebut Astadipalaka, artinya 8 kemahakuasaan Tuhan sebagai pelindung seluruh penjuru alam. Memuja Tuhan dalam manifestasinya sebagai Sang Hyang Tripurusa bertujuan untuk menguatkan jiwa untuk mencapai kesuksesan hidup di Tribuana. 8 dewa di masing-masing buana itu adalah sebagai dewa manifestasi dari Siwa. Dalam buku penuntun ke objek-objek purbakala oleh Prof. Dr. I. Gusti Gede Ardana dinyatakan 3 lingga di Pura Goa Gajah itu ada yang menduga sebagai simbol pemujaan Trimurti. Dugaan itu sepertinya kurang nyambung dengan konsep panteon Hindu. Pura Goa Gajah itu terletak di Desa Bedaulu Kecamatan Belah Batuh, Gianyar. Pura ini memiliki banyak peninggalan purbakala. Karena itu pura ini banyak dikunjungi oleh para wisatawan asing maupun domestik. Pura ini dapat dibagi menjadi 3 bagian. Ada bangunan-bangunan suci yang amat tua sekitar abad ke-10 Masehi. Ada bangunan suci berupa pelinggih-pelinggih yang dibangun setelah abad tersebut. Di ceruk bagian timur goa terdapat 3 lingga besar berjejer di atas satu lapik, sedangkan di bagian baratnya terdapat arca Ganesha di goa berbentuk T. Jadinya di bagian hulu atau keluan goa ada 3 lingga simbol Siwa atau Sang Hyang Tripurusa. Sedangkan di bagian teben adalah arca Ganesha yaitu putra Siwa dalam sistem panteon Hindu. Karena adanya arca Ganesha inilah menurut Miguel Covarrubias goa ini bernama Goa Gajah. Fungsi Dewa Ganesha dalam sistem pemujaan Hindu adalah sebagai Wigna-ga Dewa dan sebagai Dewa Winayaka. Wigna artinya halangan atau tantangan. Pemujaan Tuhan sebagai Dewa Ganesha adalah pemujaan untuk mendapatkan tuntunan spiritual agar memiliki ketahanan diri dalam menghadapi berbagai halangan atau tantangan hidup. Ganesha dipuja sebagai Dewa Winayaka adalah untuk mendapatkan tuntunan Tuhan dalam mengembangkan hidup yang bijaksana. Kemampuan menghadapi tantangan dan mengembangkan kebijaksanaan ini sebagai langkah awal untuk meraih hidup yang damai dan sejahtera di bumi ini. Di depan goa terdapat arca pancuran dalam sebuah kolam permandian sakral yang karena zaman tertimbun tanah. Saat Kriegsmann menjabat kepala kantor purbakala di Bali, maka tahun 1954 permandian itu digali. Di permandian itu terdapat arca Widyadara dan Widyadari.
Arca pancuran ini ada 6 buah. 3 berjejer di bagian utara dan 3 di bagian selatan. Arca bidadari ini diletakkan di atas lapik teratai atau Padma. Padma adalah simbol alam semesta stana Hyang Widi. Di tengahnya ada arca laki simbol Widyadara. 6 arca Widyadari ini mengalirkan air dari pusat arca dan ada yang dari susu arca. Air yang mengalir di kolam itu sebagai simbol kesuburan. Tujuan pemujaan Tuhan dengan simbol lingga sebagai media untuk memotivasi munculnya kesuburan. Lingga itu dibagi menjadi 2 bagian yaitu alasnya disebut yoni simbol predana dan yang berdiri tegak di atas yoni itu disebut lingga. Bagian bawah lingga berbentuk segi 4 simbol Brahma Baga, di atasnya berbentuk segi 8 simbol Wisnu Baga. Di atas segi 8 berbentuk bulat panjang. Inilah puncaknya sebagai Siwa Baga. Dalam upacara pemujaan lingga ini disiram air atau dengan susu. Air atau susu itu ditampung melalui saluran yoni. Air itulah yang dipercikan ke sawah ladang memohon kesuburan pertanian dan perkebunan. Arca pancuran itu lambang air mengalir untuk membangun kesuburan pertanian dalam arti luas. Dalam Canakya Niti Sastra, air itu dinyatakan salah satu dari 3 ratna permata bumi. Tumbuh-tumbuhan bahan makanan dan obat-obatan serta kata-kata bijak sebagai 2 ratna permata lainnya. Bangunan suci di Pura Goa Gajah di samping ada bangunan peninggalan pada zaman eksisnya Siwa Pasupata pada zaman berikutnya ada pura sebagai pemujaan Hindu pada zaman Siwa Siddhanta telah berkembang. Karena itu di sebelah timur agak ke selatan Goa Gajah itu ada beberapa pelinggih. Ada pelinggih Limas Catu dan Limas Mujung sebagai pelinggih Pesimpangan Batara di Gunung Agung dan Gunung Batur. Ada pelinggih Gedong sebagai pelinggih leluhur para gusti di Bedahulu. Ada pelinggih Ratu Taman sebagai pemujaan Batara Wisnu sebagai dewanya air. Sebagaimana pura pada umumnya terdapat juga beberapa bangunan pelengkap. Seperti pelinggih Pengaruman sebagai tempat sesaji untuk persembahan saat ada upacara, baik upacara piodalan maupun karena ada hari raya lainnya. Peninggalan yang lebih kuno dari peninggalan Hindu di Pura Goa Gajah adalah adanya peninggalan agama Buddha. Di luar goa di sebelah baratnya ada arca Buddhis yaitu Dewi Hariti di Bali disebut arca Men Brayut. Arca ini dilukiskan sebagai seorang wanita yang memangku banyak anak. Dalam mitologi agama Buddha, Hariti ini pada mulanya seorang wanita pemakan daging manusia terutama daging anak-anak. Setelah Hariti ini mempelajari ajaran Sang Buddha, Hariti akhirnya menjadi seorang yang sangat religius dan penyayang anak-anak. Di sebelah selatan Goa Gajah melalui parit diketemukan arca Buddha dalam sikap Dhyani Buddha Amitabha. Buddha dalam sikap Dhyani Buddha Amitabha ini dalam sistem Pantheon Buddha Mahayana sebagai Buddha pelindung arah barat alam semesta. Demikian 3 wujud bangunan keagamaan Hindu dan Buddha di Pura Goa Gajah. Toleransi beragama di Pura Goa Gajah. Di Pura Goa Gajah ada 3 tipe bangunan keagamaan yang berbeda-beda. Ada bangunan keagamaan Hindu pada saat berkembangnya Hindu Siwa Pasupati, dengan bukti-bukti adanya arca 3 lingga yang masing-masing lingga dikelilingi oleh 8 lingga kecil-kecil. Ada bangunan keagamaan yang bercorak Siwa Siddhanta dengan adanya pelinggih-pelinggih di sebelah timur agak ke selatan dari Goa Gajah. Di samping itu ada bangunan keagamaan Buddha yang bercorak Buddha Mahayana. 3 bentuk bangunan keagamaan di Pura Goa Gajah ini sungguh sangat menarik untuk dijadikan bahan renungan di zaman modern dengan teknologi hidup yang serba canggih. Yang patut dikaji adalah sikap toleransi leluhur orang Bali pada zaman lampau itu. Agama Hindu sekte Siwa Pasupati memang ada perbedaannya dengan agama Hindu Siwa Siddhanta. Tetapi substansi keagamaan tersebut hakikat sejarah munculnya agama Buddha pun berasal dari proses pengamalan ajaran suci Weda. Ajaran Hindu Siwa Pasupata menekankan pada arah beragama ke dalam diri sendiri. Arah beragama Hindu itu ada 2 yaitu Niyurti Marga dan Praurti Marga. Niyurti Marga adalah arah beragama dengan memprioritaskan penguatan hati nurani, sedangkan Hindu Siwa Siddhanta lebih menekankan pada Praurti Marga dengan orientasi beragama keluar diri. Namun bukan berarti tidak menggunakan cara Niyurti. Hanya perbedaan pada penekanannya saja.
Cara Niurti ditempuh untuk mencapai keadaan yang pasupata. Pasu artinya hawa nafsu kebinatangan. Sedangkan kata pata berasal dari kata pati artinya raja atau penguasa. Pasupata atau pasupati artinya proses pemujaan Tuhan untuk dapat menguasai nafsu yang identik dengan sifat-sifat hewan. Barang siapa yang mampu menguasai nafsu yang identik dengan sifat-sifat hewan itu dialah yang akan dapat mencapai siwa secara bertahap seperti yang dinyatakan dalam Wrehaspati Tattwa 50. Kalau sudah dapat menguasai diri sendiri maka proses hidup selanjutnya akan lebih lancar dalam menempuh cara Praurti Marga. Agama Hindu sekte Siwa Siddhanta seperti yang dianut oleh umat Hindu di Bali pada umumnya memiliki tujuan yang sama dengan Hindu Siwa Pasupata itu. Bedanya hanya penekanannya saja. Kata Siwa Siddhanta berarti sukses mencapai siwa yang terakhir atau tertinggi. Jadinya dalam satu sekte saja agama Hindu memberikan kebebasan pada umatnya untuk memilihnya. Di Pura Goa Gajah, kedua cara itu dapat hidup berkelanjutan dan umat tidak dipaksa harus ikut ini atau itu. Umat dipersilakan secara mandiri untuk memilihnya atau memadukan semua cara tersebut. Ini artinya penganut Siwa Siddhanta tidak menganggap penganut Siwa Pasupata sebagai penganut sesat. Mereka menyadari substansi ajaran agama Hindu yang mereka anut sama. Demikian juga sebaliknya yang menganut Siwa Pasupata tidak menganggap penganut Siwa Siddhanta sebagai orang lain. Ini artinya umat pada zaman dahulu itu benar-benar menghormati privasi beragama sebagai sesuatu yang dijunjung tinggi. Sikap keagamaan umat yang dicerminkan oleh umat di masa lampau di Pura Goa Gajah dan sesungguhnya pada peninggalan kuno yang lainnya di Indonesia. Tentunya akan sangat janggal kalau pada zaman sekarang ada misalnya umat yang bersifat negatif pada orang lain yang berbeda sistem penekanan beragamanya. Umat di masa lampau terutama para pemimpinnya benar-benar sudah memiliki jiwa besar dalam mengelola perbedaan. Karena perbedaan itu merupakan suatu kenyataan yang universal. Demikian juga halnya dengan peninggalan keagamaan Buddha Mahayana di Pura Goa Gajah yang jauh lebih awal berada di Bali. Munculnya Siddhartha Gautama sebagai Buddha diawali oleh adanya dua aliran Hindu yaitu Titiyas dan Charwakas. Aliran Titiyas dan Charwakas sama-sama meyakini bahwa penderitaan itu karena keterikatan manusia pada kehidupan duniawi yang tidak langgeng ini. Mereka berbeda dalam hal cara mengatasi keterikatan nafsu tersebut. Charwakas memandang agar nafsu tidak mengikat maka nafsu itu harus dituangkan bagaikan menuangkan air di gelas. Dengan nafsu itu terus dipenuhi sesuai dengan gejolaknya maka nafsu itu akan habis dan lenyap maka manusia pun akan bebas dari ikatan hawa nafsu. Sebaliknya aliran Titiyas berpendapat bahwa nafsu itu harus dimatikan dengan menghentikan fungsi alat-alatnya. Agar mata tidak ingin melihat yang baik-baik dan indah-indah saja maka mata dibuat buta dengan cara melihat matahari yang sedang terik. Lidah dibuat sampai tidak berfungsi. Ada yang sampai membakar kemaluannya agar nafsu seksnya hilang. Kedua aliran itu membuat umat menderita. Dalam keadaan seperti itulah muncul Siddhartha Gautama yang telah mencapai alam Buddha memberikan petunjuk praktis beragama. Ajarannya adalah sila prajna dan samadhi. Sila berbuat baik sesuai dengan suara hati nurani. Suara hati nurani adalah suara Atman. Atman adalah bagian dari Brahman. Teknis berbuat baik itu didasarkan pada prajna artinya ilmu pengetahuan. Dalam berbuat baik hendaknya bersikap konsisten dengan konsentrasi yang prima. Itulah samadhi. Inilah inti wacana Siddhartha Gautama dalam menyelamatan umat dari perbedaan yang dipertentangkan itu. Setelah 100 tahun Siddhartha mencapai nirwana barulah wacana sucinya itu dikumpulkan menjadi 3 keranjang sehingga bernama Tripitaka. Jadinya keberadaan agama Buddha di Pura Goa Gajah substansinya tidaklah berbeda apalagi berlawanan dengan ajaran Hindu Siwa Pasupata maupun Siwa Siddhanta. 3 corak keagamaan yang ada di Pura Goa Gajah itu memang berbeda tetapi perbedaan itu terletak pada cara atau metodenya saja. Substansi ketiga corak keagamaan Hindu dan Buddha yang ada di Pura Goa Gajah itu sama-sama menuntun umat manusia untuk mencapai hidup bahagia dan sejahtera di dunia dan mencapai alam ketuhanan di dunia niskala. Daftar pustaka.
Suhardana, Komang. 2009. Trimurti Tiga Perwujudan Utama Tuhan. Jakarta, Paramita Chudamani. 1990. Pengantar Agama Hindu untuk Perguruan Tinggi. Jakarta, Yayasan Dharma Sarati Sara Sastra, Gede. 1994. Konsepsi monoteisme dalam agama Hindu, Denpasar Upasada Sastra. Penerapan Siwa Siddhanta di Bali. Ajaran agama Hindu yang dianut sebagai warisan nenek moyang di Bali adalah ajaran Siwa Siddhanta yang kadang-kadang juga disebut Sridhanta. Siddhanta artinya akhir dari sesuatu yang telah dicapai, yang maksudnya adalah sebuah kesimpulan dari ajaran yang sudah mapan. Ajaran ini merupakan hasil dari akulturasi dari banyak ajaran agama Hindu. Di dalamnya kita temukan ajaran Weda, Upanishad, Dharma Sastra, Darsana terutama Samkhya Yoga, Purana dan Tantra. Ajaran dari sumber tersebut berpadu dalam ajaran Tatwa yang menjadi jiwa atau intisari agama Hindu di Bali. Dalam realisasinya, tata pelaksanaan kehidupan umat beragama di Bali juga menampakkan perpaduan dari unsur-unsur kepercayaan nenek moyang. Wariga, Rerainan, Hari Raya, dan Upakara sebagian besarnya merupakan warisan nenek moyang. Warisan ini telah demikian berpadu serasi dengan ajaran agama Hindu sehingga merupakan sebuah satu kesatuan yang bulat dan utuh. Dengan demikian, agama Hindu di Bali mempunyai sifat yang khas sesuai dengan kebutuhan rohani orang Bali dari zaman dahulu hingga sekarang. Tempat-tempat pemujaan menunjukkan tempat memuja Batara Siwa dalam manifestasi beliau. Beliau dipuja sebagai Siwa Raditya di Padmasana, dipuja sebagai Trimurti di Sanggah Paibon, Kahyangan Desa dan Kahyangan Jagat. Pemujaan Tuhan pada berbagai tempat sebagai ista dewata sesuai dengan ajaran Tuhan berada di mana-mana. Demikianlah orang Bali menyembah Tuhan di semua tempat, di pura dalam, pura desa, pura puseh, balai agung, pempatan agung, peteluan, setra, segara, gunung, sawah, dapur dan sebagainya. Pada abad ke-8 Dang Hyang Markandeya mendapat wahyu di Gunung Dihyang, sekarang Dieng, Jawa Timur, bahwa bangunan Palinggi di Tolangkir, sekarang Besakih, harus ditanami pancadatu yang terdiri dari unsur-unsur emas, perak, tembaga, besi, dan permata mirah. Setelah menetap di Taro, Tegal Lalang Gianyar, beliau memantapkan ajaran Siwa Siddhanta kepada para pengikutnya dalam bentuk ritual, Surya Sewana, Bebali, Banten, dan Pecaruan. Dari konsepsi ajaran Dang Hyang Markandeya dapat disamakan dengan ajaran sekta-sekta lain yang ada di Bali. Seperti sekta Sora yang mengutamakan pemujaan terhadap Dewa Surya dalam bentuk pemujaan Surya Sewana, sama halnya yang dilakukan oleh sekta Siwa Siddhanta. Ini dapat dikatakan adanya kesamaan bentuk pemujaan antara sekta Siwa Siddhanta dengan sekta Sora. Siwa Siddhanta dalam pelaksanaannya di Bali terdapat relasi antara manusia dengan Tuhan. Relasi ini diwujudkan dalam bentuk bakti sebagai wujud praurti marga. Tuhan dipuja sebagai saksi agung akan semua perbuatan manusia di dunia. Tuhan yang memberikan berkah dan hukuman kepada semua makhluk. Di Bali, bakti kepada Tuhan direalisasikan dalam berbagai bentuk. Untuk orang kebanyakan, bakti diwujudkan dengan sembahyang yang diiringi dengan upakara. Upakara artinya pelayanan dengan ramah diwujudkan dengan banten. Upakara termasuk yacna atau persembahan suci. Baik sembahyang maupun persembahan yacna memerlukan tempat pemujaan. Pemangku, Balian Sonteng dan Sulinggih mengantarkan persembahan umat kepada Tuhan dengan mantra dan puja. Padewasan dan Rerainan memegang peranan penting, yang mana pada semua ini ajaran serada kepada Tuhan akan selalu tampak terwujud. Demikian juga misalnya saat Batara Siwa sebagai Dewata Nawa Sanga diwujudkan dalam Banten Caru, beliau disimbolkan pada Banten Bagya Pulakerti, beliau dipuja pada Puja Asta Mahabaya, Nawaratna dan pada Kidung Belia dipuja pada Kidung Aji Kembang. Batara Siwa sebagai Panca Dewata dipuja dalam berbagai puja, mantra dan sa, ditulis dalam aksara pada Rera Jahan dan juga disimbolkan pada alat upacara serta aspek kehidupan beragama lainnya. Praktek-praktek ritual dari Siwa Siddhanta dengan warna tantrik dapat kita lihat dari ritual
Para pendeta di Bali seperti dalam pelaksanaan Surya Sevana dengan patangan atau mudra serta mantra, stuti dan stava dengan kuta mantranya dan lain-lain. Waisnawa Sampradaya memiliki peninggalan dalam tradisi adalah pemujaan kepada Dewi Sri sebagai Dewi Kemakmuran. Sri adalah sakti dari Dewa Wisnu, sedang Wisnu diyakini sebagai pemelihara alam semesta yang dikaitkan pula dengan Pura Puseh, dipuja melalui Pura Puseh, Pura Ulun Sui, Bedugul dimaksudkan pula untuk memuja Tuhan Yang Maha Esa dalam manifestasi utamanya sebagai Sang Hyang Wisnu. Inilah dharmik original yang tersimpan sempurna di Bali. Penerapan Siwa Sidanta di Bali lebih banyak yang nampak melalui pelaksanaan upacara agama yang dikelompokkan dalam 5 bagian besar yang dinamakan Panca Ayacna, yakni 1. Dewa Yacna yakni persembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa beserta dengan semua manifestasinya, dengan pelaksanaan upacara agama berupa piodalan di pura, persembahyangan, perayaan hari suci agama seperti Saraswati, Pagerwesi, Galungan, Kuningan, Siwaratri, Nyepi Purnama, Tilem, dan sebagainya. 2. Manusa Yacna yakni persembahan kepada manusia yang dimulai sejak dalam kandungan sampai menjelang meninggal dengan berbagai jenis upacaranya. Yang bertujuan untuk melakukan penghormatan terhadap sesama manusia, melakukan upacara seperti upacara megedong-gedongan, dapetan, tutup kambuhan, telu bulanan, ngotonin, neraja wala, matatah, mawiwaha, pawintenan, dan sebagainya. 3. Pitra Yacna yaitu persembahan kehadapan orang tua selama masih hidup maupun setelah mati kehadapan pitara-pitari guna mendapatkan kerahayuan hidup di dunia ini dan di akhirat. Cara pelaksanaannya dengan melakukan penghormatan kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, melakukan upacara Pitra Yacna, dan lain-lainnya. 4. Resi Yacna yakni persembahan kehadapan para orang suci, para resi yang telah berjasa dalam pembinaan, pengembangan, serta menuntut umat, yang pelaksanaannya dengan menaati ajaran para resi, berbakti kepada resi, berdana punya kepada para resi, memberikan pelayanan kepada para resi, dan sebagainya. 5. Buta Yacna yakni persembahan kehadapan para buta kala atau makhluk bawahan. Oleh karena para buta kala itu turut memberikan kekuatan kehidupan di alam semesta ini. Pelaksanaan Siwa Sidanta dalam Panca Yacna sehingga semua kehidupan menjadi harmonis. Pelaksanaannya dengan melakukan masegeh, macaru, dan pelaksanaan tawur. Untuk melihat unsur-unsur Waisnawa yang terdapat dalam Siwa Sidanta perlu kiranya kita lihat dari 2 sisi, yaitu upakara dan upacara. Di bawah ini akan diuraikan unsur-unsur Waisnawa dalam 2 sisi tersebut. Upakara. Dalam upakara dapat dilihat bahwa unsur-unsur Waisnawa ada pada penggunaan sesayut agung, bentuknya, memakai alet alas sesayut, tumpeng agung yang di puncaknya memakai telur itik direbus 1/4 kuangen, 4 bunga yang berwarna hitam pada saat dihaturkan bertempatkan di utara. Bentuk sesayut ini menggambarkan ciri-ciri dari Wisnu yang merupakan dewa yang dipuja dalam sekta Waisnawa. Sesayut Ratu Agung. Bentuknya menggunakan 3 nasi tumpeng dengan puncaknya diisi 1 buah telur itik, bunga cempaka yang ditempatkan pada 4 penjuru mengelilingi tumpeng, 2 kuangen disandarkan pada tumpeng, 2 tulung, sasanga sarwa galahan, sodan woh, berbagai buah-buahan, dipersembahkan pada Dewa Wisnu. Canang genten, bentuknya, memakai alas yang berupa ceper atau yang berupa reringgitan, disusun dengan pelawa, daun, porosan yang berupa sedah berisi apuh dan jambe diikat dengan tali porosan, disusun dengan tempat minyak, bunga dan pandan arum yang bermakna penyatuan pikiran yang suci untuk sujud bakti kehadapan Hyang Wi di alam wujudnya sebagai Brahma Wisnu dan Iswara. Banten Pula Gembal terdapat beberapa bagian yang mewakili Wisnu, diantaranya adalah terdapat jajan yang menggambarkan senjata dan salah satunya adalah senjata cakra yang merupakan senjatanya Dewa Wisnu. Gaya urip mempergunakan seekor babi, di atas kepala babi tersebut ditancapkan 9 jenis sate yang berbentuk senjata, yang penempatannya sesuai dengan pengideran Dewata Nawasanga. Salah satu dari sate tersebut berbentuk cakra, senjata Dewa Wisnu, dengan puncaknya amparu ditancapkan di sebelah utara untram. Tirta, hampir di setiap upacara menggunakan tirta yang terbuat dari air yang telah disucikan. Titik. Air merupakan lambang dari Dewa Wisnu.
Banten Catur Rebah, pada Banten ini salah satunya menggunakan biu lurut 4 bulih, diletakkan di utara sebagai simbol Dewa Wisnu. Upacara Mapak Yeh dilakukan oleh para krama Subak Yeh yang ditujukan kepada Dewa Wisnu. Mabyu Kukung, menggunakan upakara berupa banten dapetan penyeneng, jerimpen, pangambian, sodan, canang, raka putih kuning, toya anyar mawadah sibuh yang berisi muncuk daun dap-dap. Yang dipuja adalah Hyang Sri Laksmi yang merupakan saktinya Dewa Wisnu. Upacara yang dilakukan pada saat menanam padi, dilaksanakan pada sasi kaulu, kesanga, dan kedasa dengan menggunakan segahan nasi kepalan berwarna hitam, ikan serba hitam, buah yang berwarna hitam, masawen, sawen sama dengan penanda, dengan kayu yang berwarna hitam, yang disembah atau dipuja adalah Hyang Guru Wisnu. Dalam pelaksanaan setiap upacara di Bali tidak dapat terlepas dari proses upacara pecaruan. Dalam proses upacara pecaruan ini sebagian besar penggunaan sarananya mirip dengan penggunaan sarana sekta Bhairawa yang menggunakan arak, tuak, dan brem. Selain itu dalam setiap penutup kegiatan puja wali di setiap pura di Bali menyelenggarakan upacara tabuh rah yang merupakan simbolisasi pemberian penyupatan kepada buta kala. Sekta Bhairawa juga mengadakan upacara tabuh rah ini tidak dapat dipungkiri adanya kesamaan bentuk dan pelaksanaan upacara antara Siwa Siddhanta dan Bhairawa. Setiap pelaksanaan upacara di Bali saat ini merupakan penerapan dari ajaran Siwa Siddhanta. Dan ajaran Siwa Siddhanta ini merupakan salah satu bentuk ajaran yang mengkristalisasi semua ajaran sekta-sekta yang ada di Bali. Seperti dalam setiap pelaksanaan upacara pemujaan dalam bentuk Surya Sewana yaitu pemujaan kepada Dewa Surya, hal ini merupakan salah satu unsur dari sekta Sora yang kemudian dikristalisasikan dalam sekta Siwa Siddhanta. Adapun makna yang terkandung dalam pelaksanaan upacara pemujaan Dewa Surya ini adalah sebagai simbolisasi bahwa umat manusia telah melaksanakan yajna. Sekta Pasupata merupakan sekta yang mengutamakan bentuk pemujaan terhadap Dewa Siwa melalui lingga. Dalam Siwa Siddhanta pelaksanaannya dalam mewujudkan Sang Hyang Widiwasa yang berwujud transenden menggunakan simbolisasi berupa arca atau lingga. Hal ini dapat disamakan dengan bentuk pemujaan yang dilakukan oleh sekta Pasupata. Empu Sangkul Putih merupakan pelopor pembuatan arca atau pralingga dan patung-patung dewa yang dibuat dari bahan batu, kayu, atau logam sebagai alat konsentrasi dalam pemujaan Hyang Widi. Lingga merupakan lambang Dewa Siwa atau Tuhan Siwa, yang pada hakikatnya mempunyai arti, peranan dan fungsi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat lampau, khususnya bagi umat manusia di Bali. Hal ini terbukti bahwasanya peninggalan lingga sampai saat ini pada umumnya di Bali kebanyakan terdapat di tempat-tempat suci seperti pada pura-pura kuno. Bahkan ada juga ditemukan pada goa-goa yang sampai sekarang masih tetap dihormati dan disucikan oleh masyarakat setempat di Indonesia khususnya Bali, walaupun ditemukan peninggalan lingga dalam jumlah yang banyak akan tetapi masyarakat masih ada yang belum memahami arti lingga yang sebenarnya. Untuk memberikan penjelasan tentang pengertian lingga secara umum maka di dalam uraian ini akan membahas pengertian lingga yang sudah tentu bersifat umum. Ajaran Hindu yang berkembang di Indonesia adalah ajaran Siwa Siddhanta, yaitu ajaran yang menekankan pada pemujaan lingga dengan tokoh Trimurti yaitu Brahma, Wisnu dan Siwa. Serta pada Tripurusa yaitu Paramasiwa, Sadasiwa, Siwa. Pengertian Tripurusa ialah lukisan. Inilah Dharmik original yang juga tergambar di Borobudur. Tuhan sebagai penguasa alam atas, alam tengah dan alam bawah yang dilukiskan sebagai Paramasiwa atas, Sadasiwa tengah, dan Siwa bawah. Sara, 1994-56. Dari kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa Siwa Siddhanta menggunakan lingga sebagai simbolisasi. Hal ini merupakan kemiripan dari ajaran Pasupata. Terdapat bukti berupa fragmen-fragmen pada prasasti yang ditemukan di desa Pejeng, Gianyar yang berbahasa Sanskerta. Ditinjau dari segi bentuk hurufnya diduga sejaman dengan meterai tanah liat yang memuat mantra Buddha yang dikenal dengan Yete Mantra dan diperkirakan berasal dari tahun 778 Masehi. Pada baris pertama dari dalam prasasti itu menyebutkan kata sifas, yang oleh para ahli, terutama Dr. R.
Goris menduga kata yang hampir pudar itu kemungkinan berbunyi, Siva Siddhanta. Dengan demikian pada abad ke-8, paksa, sampradaya atau sekta, Siwa Siddhanta sudah berkembang di Bali. Berkembangnya ajaran agama yang dianut oleh raja dan rakyat tentunya melalui proses yang cukup panjang, sehingga dapat dikatakan sekte Siwa Siddhanta sudah ada sebelum abad kedua hingga ke-8 Masehi. Bukti lainnya adalah ditemukannya arca Siwa di Puraputra Batara Desa di Bedahulu, Gianyar. Arca tersebut merupakan satu tipe dengan arca-arca Siwa di Candi Dieng yang menurut Stutterheim tergolong berasal pada seni arca Bali. Dalam prasasti Sukawana di Bangli menyebutkan adanya 3 tokoh agama yaitu Biksu Siva Prajna, Biksu Siwa Nirmala dan Biksu Siva Kangsita yang membangun pertapaan di Kintamani, yang menunjukkan kemungkinan telah terjadi sinkretisme antara Siwa dan Buddha di Bali. Bila dilihat perkembangannya, kedua aliran agama tersebut sesungguhnya berasal dari pohon yang sama. Inilah dharmik original yang tersimpan di Bali. Berkembangnya dan terjadinya sinkretisme antara penganut Siwa dan Buddhisme di Bali, diduga lebih menonjol pada masa pemerintahan Raja Besar Dharma Udayana Warmadeva, karena kedua agama tersebut merupakan agama yang diakui kerajaan. Konsep Buddha memang tidak dapat tempat ke dalam konsep ini. Namun secara filosofis, Buddhisme sesungguhnya tidak memerlukan tempat suci. Sebab inti Buddhisme bukan pemujaan, namun pelatihan-pelatihan untuk mengubah perilaku diri sendiri. Karena itu, pura bagi pengikut Sang Buddha adalah dirinya sendiri. Para pengikut Buddha tidak memerlukan tempat suci, meskipun memang ada pengikut Buddha yang masih memerlukan tempat suci. Mereka diberi kebebasan untuk membangun tempat suci untuk dewa pujaannya di rumahnya masing-masing. Keseluruhan konsep ini dikembangkan ke dalam sebuah tatanan yang disebut pakraman. Tatanan ini mengikat seluruh warga yang ada di dalam pakraman. Sehingga semua sekte atau aliran pemikiran tersebut melebur ke dalam pakraman. Pada sekitar abad ke-15 Masehi, peleburan ini telah mencapai pada titik sempurna. Dangyang Dwijendra pada sekitar abad tersebut, hanya menemui sekte-sekte seperti terdapat dalam kelompok-kelompok elite para Brahmana, seperti Brahmana Waisnawa, Siwa dan Buddha. Sementara masyarakat Bali sendiri telah terlebur ke dalam pakraman. Siapapun tidak bisa membedakan sekte-sekte mereka. Walaupun mereka menganut sebuah sekte tertentu. Sifatnya sangat pribadi. Tak perlu diumumkan di tengah-tengah. Titik. Dari penjelasan budaya Bali yang masih merekam ajaran asli Nusantara yang jelas kita ketahui dari prosesi ritualnya. Jelas penyebutan nama-nama dewa yang merupakan nama asli ajaran inti yang mendasari ajaran Hindu di India, juga tentang Prambanan yang pada reliefnya jelas bercerita tentang Wiracarita Ramayana dan Bharatayuda membuktikan bahwa ajaran yang mendasari Hindu ada di Pulau Jawa, saat itu tidak dan bukan bernama Hindu. Cerita nyata tentang kisah Ramayana dan Bharatayuda bagi masyarakat asli Jawa menganggap itu terjadi di Pulau Jawa, dan pertempuran dahsyat Bharatayuda benar terjadi, penyerangan besar-besaran ke tanah India benar terjadi dan dari sinilah penyebaran faham ajaran Nusantara sampai ke tanah India, dan di kemudian hari pada abad sebelum dan sesudah Masehi ajaran ini berkembang menjadi bernama Jain, Hindu dan Buddha. Itulah dharmik original. Kita akan sedikit mengetahui tentang Ramayana dan Mahabharata. Ramayana dan Mahabharata. Ramayana, bahasa Sanskerta berasal dari kata Rama dan Ayana yang berarti perjalanan Rama. Adalah sebuah cerita kisah kepahlawanan yang digubah oleh Valmiki atau Balmiki dari cerita Dewi Sita. Cerita epos lainnya adalah Mahabharata. Ramayana dalam Khazanah Sastra Jawa dalam bentuk kakawin Ramayana, dan gubahan-gubahannya dalam bahasa Jawa Baru yang tidak semua berdasarkan kakawin ini. Dalam bahasa Melayu didapati pula hikayat seri Rama yang isinya berbeda dengan kakawin. Ramayana dalam bahasa Jawa dan Bali kuno, yaitu wayang dan sendratari. Di India dalam bahasa Sanskerta, Ramayana dibagi menjadi 7 kitab atau kanda sebagai berikut. 1. Balakanda. Kitab Balakanda merupakan awal dari kisah Ramayana. Kitab Balakanda menceritakan Prabu Dasarata yang memiliki 3 permaisuri, yaitu Kosalya, Kekayi, dan Sumitra.
Prabu Dasarata berputra 4 orang, yaitu Rama, Bharata, Laksmana dan Satrugna. Kitab Balakanda juga menceritakan kisah sang Rama yang berhasil memenangkan sayembara dan memperistri Sita putri Prabu Janaka. 2. Ayodhyakanda. Kitab Ayodhyakanda berisi kisah dibuangnya Rama ke hutan bersama Dewi Sita dan Laksmana karena permohonan Dewi Kekayi. Setelah itu, Prabu Dasarata yang sudah tua wafat. Bharata tidak ingin dinobatkan menjadi raja, kemudian ia menyusul Rama. Rama menolak untuk kembali ke kerajaan. Akhirnya Bharata memerintah kerajaan atas nama sang Rama. 3. Aranyakanda. Kitab Aranyakanda menceritakan kisah Rama, Sita, dan Laksmana di tengah hutan selama masa pengasingan. Di tengah hutan, Rama sering membantu para pertapa yang diganggu oleh para raksasa. Kitab Aranyakakanda juga menceritakan kisah Sita diculik Rawana dan pertarungan antara Jatayu dengan Rawana. 4. Kiskindakanda. Kitab Kiskindakanda menceritakan kisah pertemuan Sang Rama dengan Raja Kera Sugriwa. Sang Rama membantu Sugriwa merebut kerajaannya dari Subali, kakaknya. Dalam pertempuran, Subali terbunuh. Sugriwa menjadi raja di Kiskinda. Kemudian Sang Rama dan Sugriwa bersekutu untuk menggempur kerajaan Alengka. 5. Sundarakanda. Kitab Sundarakanda menceritakan kisah tentara Kiskinda yang membangun jembatan Situbanda yang menghubungkan India dengan Alengka. Hanuman yang menjadi duta Sang Rama pergi ke Alengka dan menghadap Dewi Sita. Di sana ia ditangkap namun dapat meloloskan diri dan membakar ibu kota Alengka. 6. Yudakanda. Kitab Yudakanda menceritakan kisah pertempuran antara Laskar Kera Sang Rama dengan pasukan raksasa Sang Rawana. Cerita diawali dengan usaha pasukan Sang Rama yang berhasil menyeberangi lautan dan mencapai Alengka. Sementara itu Wibisana diusir oleh Rawana karena terlalu banyak memberi nasihat. Dalam pertempuran, Rawana gugur di tangan Rama oleh senjata panah sakti. Sang Rama pulang dengan selamat ke Ayodhya bersama Dewi Sita. 7. Uttarakanda. Kitab Uttarakanda menceritakan kisah pembuangan Dewi Sita karena Sang Rama mendengar desas-desus dari rakyat yang sangsi dengan kesucian Dewi Sita. Kemudian Dewi Sita tinggal di pertapaan Ersi Walmiki dan melahirkan Kusa dan Lawa. Kusa dan Lawa datang ke istana Sang Rama pada saat upacara Aswameda. Pada saat itulah mereka menyanyikan Ramayana yang digubah oleh Ersi Walmiki. Banyak yang berpendapat bahwa kanda pertama dan ketujuh merupakan sisipan baru. Dalam bahasa Jawa kuna, Uttarakanda didapati ada. Wiracarita Ramayana juga diangkat ke dalam budaya pewayangan di Nusantara, seperti misalnya di Jawa dan Bali. Selain itu di beberapa negara, seperti misalnya Thailand, Kamboja, Vietnam, Laos, Filipina, dan lain-lain, wiracarita Ramayana diangkat sebagai pertunjukan kesenian. Ringkasan cerita Ramayana. Wiracarita Ramayana menceritakan kisah Sang Rama yang memerintah di kerajaan Kosala, ibu kotanya Ayodhya. Sebelumnya diawali dengan kisah Prabu Dasarata yang memiliki 3 permaisuri, yaitu Kosalya, Kekayi, dan Sumitra. Dari Dewi Kosalya, lahirlah Sang Rama. Dari Dewi Kekayi, lahirlah Sang Bharata. Dari Dewi Sumitra, lahirlah putra kembar bernama Laksmana dan Satrugna. Keempat pangeran tersebut sangat gagah dan mahir bersenjata. Pada suatu hari, Resi Wiswamitra meminta bantuan Sang Rama untuk melindungi pertapaan di tengah hutan dari gangguan para raksasa. Setelah berunding dengan Prabu Dasarata, Resi Wiswamitra dan Sang Rama berangkat ke tengah hutan diiringi Sang Laksmana. Selama perjalanannya, Sang Rama dan Laksmana diberi ilmu kerohanian dari Resi Wiswamitra. Mereka juga tak henti-hentinya membunuh para raksasa yang mengganggu upacara para resi. Ketika mereka melewati Mithila, Sang Rama mengikuti sayembara yang diadakan Prabu Janaka. Ia berhasil memenangkan sayembara dan berhak meminang Dewi Sinta putri Prabu Janaka. Dengan membawa Dewi Sinta, Rama dan Laksmana kembali pulang ke Ayodhya. Prabu Dasarata yang sudah tua ingin menyerahkan tahta kepada Rama. Atas permohonan Dewi Kekayi, Sang Prabu dengan berat hati menyerahkan tahta kepada Bharata sedangkan Rama harus meninggalkan kerajaan selama 14 tahun.
Bharata menginginkan Rama sebagai penerus tahta, namun Rama menolak dan menginginkan hidup di hutan bersama istrinya dan Laksmana. Akhirnya Bharata memerintah kerajaan Kosala atas nama Sang Rama. Dalam masa pengasingannya di hutan, Rama dan Laksmana bertemu dengan berbagai raksasa, termasuk Surpanaka. Karena Surpanaka bernafsu dengan Rama dan Laksmana, hidungnya terluka oleh pedang Laksmana. Surpanaka mengadu kepada Rawana bahwa ia dianiaya. Rawana menjadi marah dan berniat membalas dendam. Ia menuju ke tempat Rama dan Laksmana, kemudian dengan tipu muslihat ia menculik Sinta, istri Sang Rama. Dalam usaha penculikannya, Jatayu berusaha menolong namun tidak berhasil sehingga ia gugur. Rama yang mengetahui istrinya diculik mencari Rawana ke kerajaan Alengka atas petunjuk Jatayu. Dalam perjalanan ia bertemu dengan Sugriwa, sang Raja Kiskindha. Atas bantuan Sang Rama, Sugriwa berhasil merebut kerajaan dari kekuasaan kakaknya, Subali. Untuk membalas jasa, Sugriwa bersekutu dengan Sang Rama untuk menggempur Alengka. Dengan dibantu Hanuman dan ribuan wanara, mereka menyeberangi lautan dan menggempur Alengka. Rawana yang tahu kerajaannya diserbu, mengutus para sekutunya termasuk puteranya Indrajit untuk menggempur Rama. Nasihat Wibisana adiknya, diabaikan dan ia malah diusir. Akhirnya Wibisana memihak Rama. Indrajit melepas senjata Nagapasa dan memperoleh kemenangan, namun tidak lama. Ia gugur di tangan Laksmana. Setelah sekutu dan para patihnya gugur satu persatu, Rawana tampil ke muka dan pertarungan berlangsung sengit. Dengan senjata panah Brahmastra yang sakti, Rawana gugur sebagai ksatria. Setelah Rawana gugur, tahta kerajaan Alengka diserahkan kepada Wibisana. Sinta kembali ke pangkuan Rama setelah kesuciannya diuji. Rama, Sinta, dan Laksmana pulang ke Ayodhya dengan selamat. Hanuman menyerahkan dirinya bulat-bulat untuk mengabdi kepada Rama. Ketika sampai di Ayodhya, Bharata menyambut mereka dengan takzim dan menyerahkan tahta kepada Rama. Tak lama menjadi raja dan ratu di kerajaan Ayodhya, Rama mendengar desas-desus rakyatnya tentang kesucian Sita. Rama pun mengusir Sita dalam keadaan hamil dan Sita pergi ke tempat Resi Walmiki. Di sana Sita menceritakan perjalanannya dengan Rama. Sita melahirkan anak kembar, yaitu Kusa dan Lawa. Beberapa tahun kemudian Rama mengadakan upacara Aswamedha di kerajaan Ayodhya. Sita, Resi Walmiki, Kusa dan Lawa datang ke upacara tersebut. Lalu Kusa dan Lawa menyanyikan syair Ramayana. Rama kaget ada yang menceritakan perjalanannya. Setelah itu Sita bersumpah di depan semua orang, jika aku suci maka bumi akan menelanku. Tidak lama Ibu Dewi Pertiwi menjemput Sita dan ia pun ditelan bumi. Rama yang sakit hati menanggalkan tubuhnya dan tidak lagi menjadi perwujudan Wisnu. Rama pun meninggal di pantai utara. Kutipan dari Kakawin Ramayana. Salah satu kutipan dari Kakawin yang menandakan ini adalah ajaran yang mendasari ajaran Hindu adalah kata-kata di bawah ini yang mencerminkan dewa yang mendasari ajaran di tanah India. Sira Tatriwikrama Pita Pinaka Bapa, Batara Wisnu Mangjanma. Inakaning Buwana Kabeh, Yatra Donira Nimitaning Janma. Dia ayah Sang Triwikrama, maksudnya ayah Batara Wisnu yang sedang menjelma akan menyelamatkan dunia seluruhnya. Demikian tujuan Sang Hyang Wisnu menjelma menjadi manusia. Sakali karana ginawe, awahana len pratista anidia, para mecuara hinangenangen umunguring kunda bahni maya. Semua perlengkapan upacara sudah dikerjakan, alat upacara pengundang serta tempat para dewa sudah tersedia, Batara Ciwa yang dipuja-puja agar berstana pada api suci itu. Bharatayuddha adalah istilah yang digunakan di Indonesia untuk perang Kuruksetra. Menurut Jawa tradisi, perang antara keturunan Kaisar Bharata sudah ditakdirkan oleh dewa jauh sebelum Pandawa dan Korawa dilahirkan. Tradisi juga menyebutkan bahwa Kuruksetra medan perang tidak terletak Haryana negara India di masa kini melainkan di Dieng Pletu, Jawa Tengah. Oleh karena itu, orang Jawa dianggap sebagai Mahabharata epik terjadi di Jawa. Naskah itu dimulai oleh Empu Sedah pada tahun 1157 dan selesai oleh Empu Panuluh. Empu Panuluh juga menulis Kakawin Hariwangsa 168.
Mahabharata adalah narasi epik perang Kuruksetra para Kurawa dan Pandawa pangeran. Hal ini juga berisi filosofis material dan renungan, seperti diskusi dari 4 tujuan hidup atau Purusarta di antara karya-karya pokok dan cerita dalam Mahabharata adalah Bhagavad Gita Kisah Damayanti, versi singkat dari Ramayana. Secara tradisional, penulis dari Mahabharata dikaitkan dengan Vyasa. Ada banyak upaya untuk mengungkap sejarahnya. Bagian dari teks tertua yang dianggap tidak jauh lebih tua dari sekitar 400 SM, meskipun penulisan epik mungkin jatuh antara 8 dan abad ke-9 SM. Teks mungkin mencapai bentuk penyusunan akhirnya pada awal periode Gupta, abad ke-4 Masehi, diterjemahkan sebagai kisah besar dinasti Bharata. Menurut Mahabharata itu sendiri, kisah ini diperpanjang dari versi pendeknya dari 2400 ayat yang disebut hanya sebagai Bharata. Referensi paling awal dikenal dengan Mahabharata dan intinya Bharata adalah pada Ashtatyayi, Sutra 6.2.38 dari Panini, Vla. 4 SM Abad dan di Ashvalayana Griya Sutra 3.4.4 inti 24.000 ayat yang dikenal sebagai Bharata. Beberapa cerita dalam Mahabharata mengambil identitas terpisah di literatur Sanskerta klasik. Misalnya, Abhijnana Sakuntala oleh penyair Sanskerta terkenal Kalidasa c. 400 CE, diyakini telah hidup di era dinasti Gupta, didasarkan pada sebuah cerita yang merupakan prekursor ke Mahabharata. Uruphanga, sebuah drama bahasa Sanskerta ditulis oleh Basa yang diyakini telah hidup sebelum Kalidasa, didasarkan pada pembunuhan Duryodana dengan membelah pahanya oleh Bima. Temuan piring tembaga dan prasasti dari Maharaja Sarvanata, 533-534 m, dari Hoh, Satna Distrik, Madhya Pradesh menjelaskan tentang kisah Mahabharata sebagai kumpulan 100.000 ayat Sata Sahasri Samhita. Pembagian Mahabharata menjadi 18 parvas atau buku adalah sebagai berikut. 1. Adiparwa, bagaimana Mahabharata diriwayatkan oleh Sauti Keresi di Naimisaranya, setelah telah dibacakan di Sarpasatra dari Janamejaya oleh Wesampayana di Taksasila. 2. Sabaparwa Maya Danava di Istana dan Pengadilan, Saba, di Indraprasta. Hidup di pengadilan, Yudhistira Raja Suyayachna, permainan dadu istri Pandawa Dropadi dan akhir pengasingan Pandawa. 3. Wanaparwa, 12 tahun pengasingan di hutan Aranya. 4. Wirataparwa, tahun menghabiskan penyamaran di Istana Wirata. 5. Udyogaparwa, persiapan untuk perang dan upaya untuk menciptakan perdamaian antara Kurawa dan Pandawa sisi yang akhirnya gagal. Udyoga berarti usaha atau bekerja. 6. Bhisma Parva, bagian pertama dari pertempuran besar, dengan Bhisma sebagai komandan untuk Kurawa dan kejatuhannya. 7. Drona Parwa, pertempuran berlanjut, dengan Drona sebagai panglima. Ini adalah buku utama dari perang. Sebagian besar prajurit yang besar di kedua sisi mati pada akhir buku ini. 8. Karna Parwa, kelanjutan dari pertempuran dengan Karna sebagai panglima pasukan Kurawa. 9. Salya Parwa, hari terakhir pertempuran, dengan Salya sebagai panglima. Juga mengatakan secara rinci, adalah ziarah Baladewa untuk tempat-tempat penyeberangan sungai Saraswati dan perjuangan gada antara Bima dan Duryodana yang berakhir perang, karena Bima membunuh Duryodana dengan menghancurkan dia di paha dengan gada. 10. Sauptika Parwa Ashwatthama, Kripa dan Kertawarma membunuh tentara Pandawa yang tersisa dalam tidur mereka. Hanya 7 prajurit tetap di sisi Pandawa dan 3 di sisi Kurawa. 11. Stri Parwa, Gandari dan perempuan, Stri, dari Korawa dan Pandawa meratapi orang mati dan Gandari mengutuk Krishna untuk kerusakan besar dan pemusnahan Kurawa. 12. Santi Parwa, penobatan Yudhistira sebagai Raja Hastinapura, dan instruksi dari Bhisma. Ini adalah buku terpanjang dari Mahabharata. 13. Anusasana Parwa, petunjuk akhir Anusasana, dari Bhisma. 14. Aswamedika Parwa, kerajaan upacara Ashvamedha kurban kuda, yang dilakukan oleh Yudhistira. Penaklukan dunia oleh Arjuna. Anugita diceritakan oleh Krishna ke Arjuna. 15.
Asrama Wasikaparwa, kematian akhirnya Dhritarashtra, Gandhari dan Kunti dalam kebakaran hutan ketika mereka tinggal di sebuah pertapaan di pegunungan. 16. Musalaparwa, materialisasi dari kutukan Gandhari ini, yaitu pertikaian antara Yadavas dengan Maces Mausala dan penghancuran akhirnya dari Yadavas. 17. Prastanikaparwa, perjalanan besar Yudhistira, saudara-saudaranya dan istrinya Draupadi di seluruh negeri dan akhirnya pendakian mereka di mana masing-masing Pandawa jatuh kecuali Yudhistira. 18. Swargarohana Parwa, tes akhir Yudhistira dan kembalinya Pandawa ke dunia spiritual, Sevarga. Harivamsa Parva ini merupakan adendum ke-18 buku, dan mencakup bagian-bagian dari kehidupan Krishna yang tidak tercakup dalam 18 parvas dari Mahabharata. Bahasan cerita Mahabharata dalam konteks sejarah. Penelitian sejarawan tentang historisitas Perang Kuruksetra tidak jelas dan tidak pernah final. Banyak sejarawan memperkirakan saat Perang Kuruksetra pada zaman besi India dari abad ke-10 SM. Pengaturan epik memiliki preseden sejarah diperkirakan Iron Age, Weda India, di mana kerajaan Kuru adalah pusat kekuasaan politik selama sekitar tahun 1200 sampai 800 SM. Konflik pada periode dinasti bisa menjadi inspirasi bagi di mana cerita Mahabharata dibangun, dengan pertempuran klimaks akhirnya dapat dilihat sebagai suatu peristiwa. Literatur Puranik menyajikan daftar silsilah yang berhubungan dengan narasi Mahabharata. Bukti Purana ada dua jenis. Jenis pertama, ada pernyataan langsung bahwa pada 1015 atau 1050 tahun antara kelahiran Parikesit, cucu Arjuna, dan aksesi Mahapadmananda 400-329 SM, yang akan menghasilkan perkiraan sekitar 1400 SM untuk pertempuran Bharata. Namun, ini akan berarti pemerintahan improbably panjang rata-rata untuk raja-raja yang tercantum dalam silsilah. Dari jenis kedua adalah analisis dari silsilah paralel dalam Purana antara masa Adisimakrishna, Parikesit, Cicit, dan Mahapadmananda. Sesuai penelitian Pargiter, diperkirakan 26 generasi dengan rata-rata 10 daftar dinasti yang berbeda dan, dengan asumsi 18 tahun selama rata-rata pemerintahan. Tiba di perkiraan 850 SM untuk Adisimakrishna, dan dengan demikian sekitar 950 SM untuk pertempuran Bharata. Upaya untuk mendapatkan saat peristiwa Mahabharata Perang Bharatayuddha salah satunya dengan menggunakan metode archaeoastronomi pada ayat-ayat yang dipilih dan bagaimana mereka ditafsirkan telah menghasilkan, yaitu perkiraan kejadian mulai dari abad ke-4 sampai pertengahan 2 milenium SM. Masa milenium keempat memiliki preseden dalam perhitungan zaman Kali Yuga, berdasarkan konjungsi planet oleh Aryabhata abad ke-6. Kejadian Aryabhata ini pada tanggal 18 Februari 3102 SM untuk Perang Mahabharata telah menyebar luas dalam tradisi India. Beberapa sumber tandai ini sebagai hilangnya Krishna dari bumi. Pada prasasti Aihole dari Pulikesi II, tertera tanggal Kesaka 556 sama dengan 634 CE, mengklaim bahwa 3735 tahun telah berlalu sejak pertempuran Bharata, menempatkan kejadian Perang Mahabharata di 3137 SM. Pandangan lain astronom tradisional dan sejarawan, yang diwakili oleh Frida Garga, Varahamihira, penulis Brat Samhita, dan Kalhana, penulis Raja Tarangini, menempatkan Perang Bharata pada 653 tahun setelah zaman Kali Yuga, sesuai dengan 2449 SM. Di luar benua India, khusus di Indonesia, versi ini tercatat pada kitab kuno Jawa sebagai Kakawin Bharatayuddha di abad ke-11 di bawah perlindungan Raja Dharmawangsa, 990-1016, dan kemudian menyebar ke Pulau Bali, yang tetap menjadi pulau mayoritas mempraktekkan budaya asli Nusantara hingga hari ini. Hal ini telah menjadi sumber subur untuk sastra Jawa, drama tari, wayang wong, dan wayang pertunjukan wayang kulit. Versi ini Jawa Mahabharata sedikit berbeda dari versi India. Misalnya, Draupadi hanya menikah dengan Yudhistira. Arjuna digambarkan memiliki banyak istri dan selir sebelah Subadra. Perbedaan lain adalah bahwa si Handini tetap seorang wanita,
yang akan menikah dengan Arjuna, dan mengambil peran seorang putri prajurit selama perang. Gambaran lain adalah bahwa Gandhari digambarkan sebagai karakter antagonis yang membenci Pandawa. Kebenciannya adalah cemburu karena selama Gandhari ini Swayamvara, dia jatuh cinta dengan Pandu namun kemudian menikah. Perbedaan penting lainnya adalah adanya Punakawans, para punakawan dari karakter utama dalam alur cerita. Karakter ini termasuk Semar, Petruk, Gareng dan Bagong, yang punakawan ini hanya ada di Indonesia, tidak dimasukkan dalam cerita. Tapi Punakawan adalah asli cerita yang memang sudah ada. Untuk mendukung klaim ini kita bisa melihat relief yang ada pada bangunan suci suku. Ada juga beberapa episode dalam cerita di Jawa kuno, seperti Arjuna Wiwaha disusun pada abad ke-11. Sebuah kawi versi Mahabharata, di mana 8 dari 18 parvas bertahan hidup ditemukan di Pulau Indonesia dari Bali. Telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Dr. I. Gusti Putu Palgunadi. Mahabharata versi Jain dapat ditemukan di berbagai teks Jain seperti Harivamsa Purana, Kisah Harivamsa, Trisasti Salaka Purusa Caritra, Hagiografi dari 63 orang mulia, Pandava Caritra, Kehidupan Pandawa, dan Pandava Purana, Cerita Pandawa. Dari literatur kanonik sebelumnya, Antakdaasah, 8 Meriam, dan Frisnidasa Upangagama atau canon sekunder, berisi cerita Neminata, 22 Tirtankara, Krishna dan Balarama. Prof. Padmanabh Jaini mencatat bahwa tidak seperti dalam Purana Hindu. Mari kita lanjutkan tentang ajaran Brahmanisme di tanah India yang berkembang menjadi ajaran yang kemudian bernama Hindu. Brahmanisme, ajaran asli Nusantara, yang dicirikan dengan Siwa, Wisnu dan Brahma yang menyebar sampai ke tanah India dalam peristiwa cerita Ramayana dan Bharatayuda yang kemudian hari berkembang menjadi ajaran Hindu dan Buddha di India. Tidak tercatat oleh sejarawan dan juga tidak mengetahui asal ajaran ini berasal dari Nusantara, mereka hanya menuliskan seperti di bawah ini. Brahmanisme adalah agama yang berkembang keluar dari sejarah agama Veda di India kuno. Istilah ini berbeda dari Brahmanisme, yang terakhir kadang-kadang digunakan untuk mengidentifikasi sistem ritual yang dipimpin oleh Imam Brahmana dalam masyarakat Hindu. Di Nusantara yang tercatat baik dan terpelihara ada pada budaya Bali. Budaya Bali atau saat ini sudah terlanjur disebut dengan agama Hindu Bali. Akan kita ketahui bahwa penyebutan Brahma sudah ada terlebih dahulu sebelum agama Hindu di India ada. Ini salah satu bukti ibadah Bali yang penulis sebutkan di atas dan berbeda dengan ajaran dari India. Dalam kehidupan beragama Hindu di Bali, Dewa Brahma tidak pernah bisa dilepaskan dari nafas berkeagamaan di Bali. Dalam kepercayaan di Bali, Dewa Brahma diyakini sebagai dewanya penguasa dan pelindung arah selatan, bersenjatakan gada, berwahana angsa, memiliki sakti Dewi Saraswati, atribut serba merah. Dalam pemujaan di lingkungan desa adat, dia dipuja di sebuah pura yang bernama Pura Desa atau Pura Balai Agung, yang mana dalam pura ini akan ada bangunan yang terbuat dari batu bata sebagai penghormatan kehadapan dia. Sedangkan secara regional Bali, pemujaan Dewa Brahma berada di Pura Luhur Andakasa. Mantram atau doa pujian yang ditujukan ke hadapan Dewa Brahma sebagai sang pencipta disebut Brahmastawa. 1. Om Namaste Bhagawan Agni, Namaste Bhagawan Hari, Namaste Bhagawan Isa, Sarwa Baksa Hutasana. 2. Triwarna Bhagawan Agni, Brahma Wisnu Maheswarah, Santikam Paustikam Siwa, Raksanam Cabikarikam. 3. Anucnanam Kaertam Loke, Saubagam Priya Darsanam, Yatkincit Sarwa Karyanam, Sidir Evana Samsaya. 4. Om Brahma Prajapati Srestah, Sefayambur Farado Guru, Patmayonis Catur Faktro, Brahma Sakalam Uciate. 5. Namistu Bhagawan Agni, Sarvotekma Hutasana, Vajra Sara Mahasara, Dipto Genih Jevalanastata. 6. Sarva Papa Prasamanam, Hiranya Garba Sambawam, Lokanam Kasariranka, Sukam Agni Pram Uciate. Artinya, 1. Sembah padamu Dewa Agni, sembah padamu Dewa Hari, sembah padamu Dewa Isa, yang menyaksikan segala jenis pengorbanan. 2. Dewa Agni memiliki 3 penampilan, Brahma, Wisnu dan Maheswara, penyebab ketenangan, makanan dan perlindungan. 3.
Perkenannya dihasilkan di dunia, peruntungan bagus, menyenangkan sekali untuk dilihat, perbuatan apapun akan berhasil tanpa suatu keraguan. 4. Dewa Brahma, dewa segala makhluk, dia yang paling mulia, dia yang memberikan anugerah pada guru, dia yang dilahirkan dari bunga teratai, yang berwajah 4, demikianlah Brahman yang sempurna. 5. Dewa Agni, peredam segala kejahatan, yang lahir dari benih keemasan, badan dari alam semesta, dan merupakan kebahagiaan yang tertinggi. Kita perhatikan penyebutan Dewa Agni dan Dewa Brahma. Di sini jelas bahwa ajaran di Bali adalah ajaran yang mendahului ajaran di India. Kita ketahui nanti dalam penjelasan di bawah tentang sejarah dan perkembangan agama-agama di India dan khususnya sejarah tentang agama Hindu di India. Brahmana adalah salah satu dari 4 lapisan teks kuno dalam Veda. Mereka terutama menggabungkan mitos, legenda, penjelasan ritual Veda dan dalam beberapa filosofi. Mereka yang tertanam di dalam masing-masing 4 Veda dan membentuk bagian dari sastra Sruti Hindu. Brahmanisme pada tahap-tahap awalnya berasal dari kitab-kitab suci yang masih primitif dan pada awalnya adalah komposisi sastra lisan dan berasal dari masa antara tahun 1500 SM dan 400 SM. Pertama-tama adalah apa yang disebut 4 Weda atau Catur Weda. Weda artinya adalah pengetahuan, yang berasal dari 1500 sampai 800 SM dan terdiri atas 1. Sebuah koleksi Gita-Gita kuna, yang disebut Ergweda dan berisi pujaan kepada dewa-dewi. 2. Samaweda yang disusun dari bagian-bagian Ergweda sebagai Gita pengiring dalam melaksanakan ritus korban soma. 3. Yajurweda, sebuah teks liturgis yang terdiri terutama atas Gita-Gita kuna dan sebagian doa-doa dan mantra yang dipakai dalam segala bentuk upacara korban. 4. Atharwa Weda, sebuah koleksi mantra-mantra magis dan eksorsisme rakyat yang sebagian besar diwarisi dari zaman primitif kaum Arya. Setelah itu ada teks-teks Brahmana kurang lebih 1000 SM 600 SM. Teks-teks ini adalah sebuah rangkaian bermacam-macam keterangan, ritus-ritus, dan adat istiadat yang ditemukan dalam setiap dari 4 Weda dan khusus disusun bagi kaum Brahmana atau Pandita. Kemudian ada teks-teks yang disebut Upanishad 800 SM 500 SM dan membicarakan spekulasi-spekulasi falsafi bersifat panteistik akan sifat ketuhanan dan akhir manusia. Kemudian ada lagi kitab-kitab sutra 600 SM 400 SM yang merupakan pedoman pelaksanaan ritual dan adat istiadat. Yang terpenting adalah Griya Sutra, pedoman ritual rumah tangga dan Dharma Sutra, bukan Dharma Sutra atau Dhammapada Sang Buddha. Kedua buku ini mencerminkan sisi praktis dan kerakyatan Brahmanisme di mana kitab-kitab Brahmana dan Upanishad memperlihatkan sisi falsafi. Masih dekat dengan kitab-kitab hukum ini ada sebuah buku ternama yang disebut Manawe Dharma Sastra dan dalam bahasa Inggris sering disebut The Laws of Manu atau The Code of Manu. Kemungkinan kitab Manu ini berasal dari abad ke-5 SM. Kitab-kitab ini bersama dengan 2 wiracarita suci yaitu Ramayana dan Mahabharata merupakan tulisan terpenting dalam khazanah sastra Brahmanisme. Kepercayaan awal Brahmanisme. 1. Varuna, Varuna, langit yang mencakup segalanya, pencipta dan pemilik segala sesuatu yang ada dan pembela hukum moral. 2. Surya atau dewa matahari yang merupakan musuh kegelapan dan pembawa berkah. Dewa ini juga dikenal sebagai Pusan sang pemberi makanan, Mitra, sang sahabat yang baik dan pembalas dendam kebohongan, Savitri sang penerang dan Wisnu, yang dikatakan membagi bumi menjadi 3 bagian dan memberikan ladang-ladang yang subur kepada umat manusia. 3. Dewa angkasa Indra, yang seperti Mars dalam mitologi Yunani, juga dianggap sebagai dewa perang yang membebaskan hujan dari ular yang berbentuk awan dan disebut Ahi atau Wartra. Indra bersenjatakan Vajra, yang adalah kilat. 4. Rudra kelak dikenal sebagai Siwa, yang terberkati, dewa angin topan dan merupakan penghalang mereka yang jahat namun teman orang baik. 5. Agni, dewa api, teman dan pemberkah umat manusia yang tinggal di tungku-tungku di setiap rumah dan membawakan doa dan korban bakar kepada dewa-dewi lainnya. Memberikan sesajian dan puja yang disebut srada pada waktu-waktu tertentu bagi leluhur mereka yang telah meninggal.
Sebagai imbalannya, arwah leluhur melindungi mereka dari segala mara bahaya dan menjamin kemakmuran mereka. Bentuk-bentuk pemujaan alam. Sapi sangat dihormati. Banyak sekali mantra-mantra didapati untuk mengobati orang sakit, mengusir setan, roh-roh halus, dan menolak pratanda buruk. Praktik ilmu hitam diharamkan. Dari Brahmanisme ke Hindu. Apa yang dimaksud dengan Brahmanisme ialah sebuah agama yang kompleks dan sistem sosial yang tumbuh dari ritus-ritus pujaan politeistik kuno yang menaklukkan bagian utara India dan Iran. Agama atau kepercayaan ini lalu menyebar ke seluruh wilayah anak benua Hindia dan lestari tanpa tidak berubah secara signifikan sampai dewasa ini. Tahap-tahap modernnya yang sangat kompleks biasa disebut sebagai sistem kepercayaan agama Hindu. Reformasi atau Sramanik periode antara 800 sampai 200 SM menandai titik balik antara agama Veda dan agama Hindu. Gerakan Sramana adalah sebuah gerakan keagamaan India paralel kuno untuk tetapi terpisah dari tradisi Veda, memunculkan Jainisme dan Buddhisme, dan bertanggung jawab atas konsep terkait yoga, samsara, siklus kelahiran dan kematian, dan moksa pembebasan dari siklus itu. Periode ini juga masa dilakukan penulisan Upanishad dan kebangkitan Vedanta. Periode Purana, 200 SM 500 M, dan awal periode abad pertengahan, 500-1100 M, memunculkan konfigurasi baru Hindu terutama Bhakti dan Shaivism, Shaktism, Vaishnavism, Smarta dan kelompok-kelompok yang lebih kecil seperti konservatif Srauta. Periode Islam awal tahun 1100 sampai tahun 1500 M juga memunculkan gerakan-gerakan baru. Sikh didirikan pada abad ke-15 pada ajaran Guru Nanak dan 9 berturut Sikh Gurus di India Utara. Sebagian besar penganutnya berasal dari daerah Punjab. Gavin Flood dalam bukunya An Introduction to Hinduism, menjelaskan sebagai berikut dalam teks berbahasa Arab, Al-Hind adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suku bangsa di suatu daerah yang kini disebut India, sedangkan Hindu atau Hindo digunakan sejak akhir abad ke-18 dan seterusnya oleh orang Inggris untuk menyebut penduduk Hindustan, yaitu bangsa di sebelah barat daya India. Akhirnya, Hindu menjadi istilah padanan bagi orang India yang bukan Muslim, Sikh, Jaina, atau Kristen, sehingga mencakup berbagai penganut dan pelaksana kepercayaan tradisional yang berbeda-beda. Akhiran isme ditambahkan pada kata Hindu sekitar tahun 1830-an untuk merujuk pada kebudayaan dan agama kasta Brahmana yang berlainan dengan agama lainnya, dan kemudian istilah tersebut diterima oleh orang India sendiri dalam hal membangun jati diri bangsa untuk menentang kolonialisme, meski istilah Hindu pernah dicantumkan dalam babat berbahasa Sanskerta dan Bengali sebagai antonim bagi Yawana atau Muslim sekitar awal abad ke-16. Akar Hinduisme, sejarah dan pangkal agama Hindu telah menjadi perdebatan para cendekiawan di dunia barat. Sebelumnya, tidak ada istilah Hinduisme atau agama Hindu, tetapi keberadaan tradisi Hindu seperti sekarang telah berpangkal sejak purbakala. Selain itu, para ahli sulit mendefinisikan Hinduisme karena ketiadaan seorang tokoh pendiri agama tersebut. Para cendekiawan memandang Hinduisme sebagai gabungan karakteristik dari berbagai kebudayaan atau tradisi yang ada di India. Salah satu akarnya adalah Brahmanisme atau agama Weda kuno dari India pada zaman besi, yang merupakan hasil peleburan antara bangsa Indo-Arya dengan kebudayaan dan peradaban Harappa. Selain itu, tradisi yang mendukung perkembangan agama Hindu meliputi Sramana atau tradisi penolakan dari India Utara, serta kebudayaan Mesolitik dan Neolitik di India, seperti agama-agama peradaban lembah Sungai Indus, tradisi bangsa Dravida, serta tradisi dan agama lokal dari suku bangsa di India. Setelah periode Weda, antara 500 sampai 200 SM dan Ker. 300 M, 61 pada permulaan periode Wiracarita dan Purana, atau periode praklasik, sintesis Hindu, mulai timbul 61, masa ketika dimasukkannya pengaruh Sramana dan Buddhisme, diiringi dengan kemunculan tradisi Bhakti ke dalam balutan Brahmanisme melalui kitab-kitab Smrti. Peningkatan urbanisasi di India pada abad ke-7 dan ke-6 SM telah mendukung terjadinya gerakan asketis atau Sramana yang menentang fanatisme terhadap berbagai upacara.
Mahavira, 549–477 sm, pemuka Jainisme, dan Buddha Gautama, 563–483 sm, penggagas tradisi Buddhisme, adalah tokoh-tokoh terkemuka dalam gerakan tersebut. Menurut Heinrich Zimmer, Jainisme dan Buddhisme adalah bagian dari warisan kebudayaan Praweda, yang juga meliputi Samkhya dan Yoga. Sintesis ini muncul di bawah tekanan perkembangan Buddhisme dan Jainisme. Selama pemerintahan dinasti Gupta, kitab-kitab Purana disusun, digunakan untuk menyebarkan ideologi keagamaan umum di tengah-tengah akulturasi yang dijalani masyarakat tribal dan buta huruf. Hasilnya adalah kemunculan Hinduisme Puranis Puranic Hinduism, yang memiliki perbedaan mencolok jika dibandingkan dengan Brahmanisme sebelumnya, yang berpegang pada Dharma Sastra dan Smrti. Di dalam bahasan ini kita akan mengetahui bahwa ajaran yang mendasari terbentuknya agama Buddha, Hindu dan Jainisme adalah kadang disebut Samkhya, dicirikan dengan ada penyebutan Brahma, Siwa Wisnu. Coba perhatikan simbol swastika di patung Mahavira, simbol itu sudah ada di Bali sebelum Hindu ada di India. Selama beberapa abad, Hinduisme dan Buddhisme tumbuh berdampingan, sampai akhirnya memperoleh keunggulan pada abad ke-8 M. Dari India Utara, sintesis Hindu, beserta konsep pembagian masyarakat menyebar ke India Selatan dan sebagian Asia Tenggara. Hal tersebut didukung oleh sejumlah kegiatan, pengadaan permukiman bagi kaum Brahmana di kawasan yang diizinkan oleh penguasa lokal, dimasukkannya atau diasimilasikannya dewa-dewi non-Weda, tidak disebut dalam Weda, yang populer, dan proses sanskritisasi, yaitu kondisi ketika orang-orang dari berbagai strata masyarakat India cenderung menyesuaikan kehidupan religius dan sosial mereka dengan norma-norma Brahmanis. Proses asimilasi tersebut menjelaskan bahwa keanekaragaman budaya lokal di India diselimuti oleh selubung persamaan konseptual. Berlanjut ke bagian 13. By Santo Sabah.